dijadikan sebagai celah untuk pembelaan harusnya. Yang mulia mohon izin saya itu, nah, mana buktinya? Palunya. Karena nggak ada palunya. Mana buktinya? CCTV-nya. Harusnya begitu karena nggak ada. Bukan justru ini tak bantu CCTV supaya dakwaanmu mantap. Itu menjerumuskan terdakwa yang kita bela. Bang Zi, salah bangku dia bang, salah bangku bang. Ya, itu saya bilang tadi. Makanya, nih sekarang begini ya teman-temanku. Saya mau bilang begini. Berapa saksi yang sudah dipanggil? Kalau nggak salah ada 22, 23, 24, 25. Udah. 25 katakanlah ini dengan saksi perbalisan kemarin. Siapa yang sudah menunjuk bahwa Prio pelakunya? Gak ada kan? Gak ada kan? Karena CCTV-nya nanti itu. Sekarang saksi itu, siapa yang sudah menunjuk Ririn pelakunya? Prio, Prio saja. Nah, Ririn sudah bantah apa belum? Belum. Ini justru seharusnya ya. Mohon maaf sekali, lo pengacara-pengacara ini melihat ada kelemahan-kelemahan dari sisi dakwaan jaksa. Wah, apa namanya pengacara itu harus catat baik-baik itu langsung dikuliti di situ. Itu pengacara. Pengacara hebat tuh begitu. Ya, tapi dengan narasi-narasi hukum bukan di berbagai media bukan. Narasi hukum. Itu dikuliti. Untuk apa? Untuk pembelaan terhadap kliennya agar apa? Mendapatkan hukuman yang ringan. Ya, bisa-bisa kalau bisa di inilah. Karena ini ancamannya tadi benar kata Bang Pau. Ini adalah ancamannya sangat tinggi. Tidak ada di atasnya ini. Saya minta tanya nih sama teman-teman. Apa ancaman hukuman yang di atas ancaman ini? Saya tanya Bang Pau deh. Hukuman apa yang di atasnya ancaman ini? Nggak ada bang, korupsi aja 500 triliun bang itu masih suruh kembalikan bang, nggak dihukum mati bang. Nah, ini ancaman hukuman Bahaya. mati. Kalau ancaman Ya, hukuman mati itu namanya pengacara untuk menyelamatkan hukuman mati ini harus ekstra. Ya, ekstra, ngotot, ulet. harus ngotot ini bang. Nggak boleh, kalau Iya, bisa bila perlu berperang dari pagi sampai malam lagi, nggak masalah. iya, Hukuman mati. itu namanya pengacara kawan. Ya untungnya kita ini kan sudah sepuh ya, sudah punya umur ya. Jadi nggak perlulah ini lah. Kita harus ngotot ini. Bahasanya itu mati-matian nanya sana sini, mencari informasi, mencari masukan, minta pendapat. Itu bukan malah menaikkan diri sendiri, menenggelamkan orang lain. Itu nggak boleh. Saling Saya sikut-sikutan bahasanya kan, saling sikut-sikutan kan. iya makanya sikut-sikutan. Ini saya kasih tahu nih teman-teman, jangan bilang begini loh, aku tuh sedih kalau ada yang tapping tuh seperti ini nih. Ada yang tapping seperti ini. Sudah tahu penjahat kok dibela. Lu piye meneh iki? Lu pengacara itu yang bela bela penjahat-penjahat itu kalau di persidangan kok malah tapping begini. Sudah tahu penjahat kok dibela katanya. Loh, lah bela siapa? Itu ya teman-teman ya mohon maaf ya. Jadi porsinya jaksa, porsinya pengacara itu beda-beda. Jaksa itu menuntut, kalau perlu menuntut setinggi-tingginya. Nah, kalau pengacara, bagaimana caranya supaya hukumannya itu serendah-rendahnya? Itu bedanya di situ. Bagaimana Bang Pau? Sepakat saya. Di samping itu, masyarakat harus tahu bahwa berdirinya kami ini di tengah-tengah masyarakat bukan membela kejahatannya, bukan membela yang tidak jahat dan yang paling jahat, bukan. Kita itu membela haknya. Jangan-jangan haknya
klien ini tidak sepenuhnya dia dapatkan. Makanya kita melakukan suatu pembelaan yang maksimal, apalagi hubungannya ini adalah hubungan hukuman mati. Negara menurut saya, Abang Mr. Z, Abang Dasai Prof, wajib negara ini untuk membuktikan dalam perkara-perkara hukuman mati begini, ya, terhadap terdakwa itu wajib dia meyakinkan sekali untuk menuduh dia gitu, melakukan itu. Jangan sembarangan, Pak, nggak boleh. Sekarang tadi sudah kita bicarakan, direct evidence juga tidak ada saksi secara langsung melihat kejadian itu. Maka seyogyanya dalam hal pembuktian jaksa ini, ya, yang rujukannya pada penyidik itu, untuk alat bukti dan barang bukti jangan remang-remang, bos. Jangan Ini hukuman mati, Pak. Ya kan? Ini hukuman mati, bos. Kalau umpamanya terjadi, ini kan kita tidak menutup kemungkinan. Kalau ternyata bukan Prio dengan Ririn yang membunuh, bagaimana? Ayo. Iya. Iya kan? Iya. Itu. Kalau tidak orang dua itu bagaimana? Ayo. Satu nyawa ini di Indonesia itu kibaran benderanya dari Sabang sampai Merauke, Pak. Satu nyawa, Pak. Artinya sangat berharga sekali. Nah, namun kalau memang dua orang ini bersalah, setidak-tidaknya dipertanggungjawabkan di depan hukum dengan akuntabel. Ya, jujur, terbuka, tidak ditutup-tutupi. Betul-betul didasarkan pada syarat hukum yang diinginkan oleh hukum pidana gitu. Apa syarat-syaratnya untuk barangkali menyajikan suatu alat bukti supaya ini terang? Harus adanya forensik ini. Apa kalau ada barang bukti baru barangkali apa lutor ya kan yang dari dewa itu? Bagaimana cara membuktikan betul-betul terang? Jangan video juga tidak ditampilkan di muka persidangan secara terbuka. Ini persidangan terbuka untuk umum. Ya. Kelemahan-kelemahan ini dikuatkan lagi dengan keraguan hakim mempertanyakan kenapa CCTV itu terpotong-potong, bos. Itu hakim ragu loh sampai mempertanyakan itu. Ya, ragu terhadap CCTV ini. Kata hakim dalam hati kecilnya bicara begini, saya ini mau memutus orang dengan hukuman mati. Jangan kau sembarangan, cuy. Begitu loh, Pak Jaksa. Iya kan, jangan sembarangan. Karena apa? Ketika saya salah memutus orang yang sebenarnya dia bukan pelakunya, apa tidak neraka saya masuk? Gitu loh, Pak. Ya, betul. Jadi dalam proses perkara ini, pidana ini patut diperdebatkan dan layak untuk diperdebatkan. Kenapa demikian? Karena direct evidence-nya juga tidak ada, satu ya. Yang kedua, berubah-ubahnya suatu keterangan. Lalu di dalam menyajikan suatu alat bukti atau barang bukti banyak juga kelemahan. Ya. Maka layak untuk diperdebatkan. Kenapa begitu layak, Bang Pau? Karena menyangkut hukumannya hukuman mati. Negara betul-betul harus menghadirkan dan mampu meyakinkan bahwa dia adalah pembunuhnya. Demikian, Abang dah. Keren sekali, Bang Pau. Izinkan saya bernarasi, setelah ini baru Prof. Emran. Benar tadi kata Bang Pau. Jaksa sudah membacakan dakwaannya. Kemudian dalam persidangan itu sudah disajikan bagaimana proses pembuktiannya. Bagaimana meyakinkan hakim. Karena pada akhirnya nanti hakim akan memutuskan. Nah, putusan hakim ini haruslah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Yang ketika hakim memutuskan, maka itu tidak perlu diperdebatkan. Artinya apa? Hakim menjatuhkan putusan tak terbantahkan. Bagaimana kalau seperti ini? Liar-liar ini. Mana buktinya? Belum yang mulia. Mana anunya? Anu yang mulia. Masih dia. Pemikiran saya itu masih bingung nih hakimnya. Mohon izin Prof, saya ucapkan selamat datang juga untuk Bang Arif Porong.
Silakan Bro. Coba tuh Mister siapa? Apa-apa? Apa yang mau ini? Ya, Iya, ini sebenarnya saya setuju ya dengan apa yang disampaikan apa namanya Bang Pau. Bang Pau ya sebenarnya sih. Jadi memang fungsinya begitu. Iya, memang begitu. Jadi apa ya? Jadi selalu ada dua sisi lah. Hmm. JPU lalu kemudian PH. Kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun berarti harus ada pendampingannya. Dan memang fungsi pengacara ini untuk sebenarnya dia memastikan adanya prinsip due process of law itu ditegakkan. Jadi yang dikawal itu adalah apa? Hukum acaranya. Karena jangan sampai terjadi apa yang namanya itu miscarriage of justice itu kan. Peradilan yang menyesatkan, artinya ada abuse of power di dalamnya lalu kemudian semena-mena dan sebagainya itu nggak boleh. Kalau hukum kan sebenarnya ada dua nih. Satu dia kaitannya dengan prosedur, dia sebelum sampai pada substansinya, berarti ada yang namanya procedural justice. Nah, procedural justice itu dia tunduk pada due process of law tadi. Nah, karena kalau misalkan contohnya kayak ini, case yang ini nih, apa namanya, cara memperoleh alat bukti ini ya, itu dia nggak tunduk pada prosedur tadi. Padahal prosedur itu sebenarnya secara imperatif itu sudah memang diwajibkan gitu loh. Alat bukti itu sebelum dihadirkan itu harus pertama ada dua syarat. Satu syarat itu dipastikan adalah otentitas dari alat bukti elektronik itu. Yang kedua, cara memperoleh alat bukti itu harus dengan cara-cara yang sah. Konsekuensi kalau misalkan memang ada alat bukti yang tidak memenuhi dua kualifikasi syarat itu, berarti alat bukti itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai illegal evidence. Nah, konsekuensi dari illegal evidence itu kan ya kemudian disebut artinya dianggap alat bukti yang tidak bisa diterima, artinya tidak dapat alat bukti yang tidak dapat membuktikan suatu isu yang sedang diperiksa. Karena dia bersifat unlawful legal evidence. Dia melawan hukum, nggak boleh. Makanya memang adanya fungsi pengacara ini sebenarnya itu gitu. Artinya dia untuk memastikan bahwa proses peradilan ini benar-benar berjalan sebagaimana apa adanya yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Gak boleh sampai menyimpang dan sebagainya. Kalau misalkan prosedurnya sudah dilanggar, bagaimana kita mau menggali kebenaran materialnya? Substantif justice-nya bagaimana cara menggalinya? Susah kan? Jadi kebenaran material itu bisa dipastikan dengan adanya apa standar prosedur tadi. Nah, jadi saya sih sebenarnya begini, samalah dengan Bang Paula. Kita nggak punya interest apapun dengan kedua orang ini. Kalau misalkan mereka pelakunya ya harus dihukum, harus dihukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan apapun yang sudah mereka lakukan karena ada 5 orang yang meninggal ya. Tapi juga mereka juga harus, artinya peradilan ini juga harus memproses mereka secara adil. Nggak boleh kita dengan pendekatan asumsi, alibi, keyakinan nggak boleh. Bahkan hakim sebelum sampai pada amar putusannya dia harus juga kan didasarkan pada minimum 2 alat bukti. Minimum eviden itu yang kemudian menimbulkan keyakinan dia. Ada 2 alat bukti, hakim gak yakin, gak bisa juga. Makanya minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim itu harus berimbang, harus berimbang. Cuma memang yang sangat disayangkan memang banyak case yang seperti ini. Jadi memang ada putusan-putusan juga yang kemudian terjadi error in judgment kan, kita sering lihat kan. Ada orang diputus tapi kemudian mereka nggak bersalah gitu loh. Tapi mereka sudah dihukum. Bagaimana kalau tiba-tiba 2 orang ini dihukum mati? Lalu di kemudian hari ada ditemukan bahwa ada pelaku yang sebenarnya, lalu diproses di persidangan 2 orang itu terbukti. Prof, Ya, berarti izin kan Prof, pra peradilan potong udah nggak mungkin sebentar. izin. Ntar dulu, Sip. ntar dulu, ntar dulu. Mumpung ingat ya. Lanjut. Lanjut. Seharusnya, saya menyambung dari Prof. Seharusnya penyidik Polda Jawa Barat, semua polisi di Indonesia ini, ingat loh, ada perkara, ada kasus Sengkon dan Karta. Betul nggak Bang Prof? Ingat loh, gara-gara apa? Iya. Hanya testimoni dan tidak profesional di dalam melakukan suatu pola penyidikan dan dalam hal menyajikan barang bukti dan alat bukti. Ingat loh, itu orang tidak bersalah sudah dihukum berpuluh tahun lalu baru ada pengakuan bahwa dialah pembunuhnya. Kasihan coba. Nah, inilah yang kita bicarakan saat ini jangan sampai terjadi karena apa? Karena kita punya traumatik terhadap itu. Maka saya kemarin Abang Prof di Komal 1 itu saya bilang begini, harusnya di Polda Jawa Barat itu kasih judul itu setiap polsek dan polres serta poldanya itu kan Sengkon Karta of Justice.
supaya di dalam melakukan pola penyidikan dan penyelidikan itu didasarkan pada SCI. Jangan hanya karena katanya. Gitu. Lanjutkan Bang Prof. Enak aku mendengar ilmunya tadi. Ya, lanjut Prof. Iya. Sebenarnya saya setuju. Memang itu scientific crime investigation itu sebenarnya menjadi sesuatu yang harusnya, itu pendekatan yang harusnya itu lebih objektif lah digunakan lah. Karena memang ini beban pembuktiannya itu dia bersifat itu, objective burden of proof. Artinya pembuktiannya ini akan lebih gampang kalau dia menggunakan pendekatan saintifik tadi. Dengan mengekstraksi seluruh percakapan orang-orang itu by handphone, lalu kemudian alat bukti elektronik, CCTV itu juga kemudian dilakukan uji laboratorium forensik, diobservasi dan sebagainya, kan mudah ya, mudah. Tapi standar itu kemudian nggak dilakukan. Di awal-awal sih saya sempat dengar juga bahwa memang ada klaim bahwa ini mereka sudah mendekatan itu, artinya pihak penyidik itu sudah melakukan pendekatan yang bersifat itu, scientific crime itu. Tapi ketika muncul di persidangan kok nggak kayak begitu. Sekarang ini yang rumit itu apa? Saya bilang hakim. Hakim itu nggak punya parameter apapun untuk kemudian memutus perkara ini. Artinya dia nggak punya parameter untuk kemudian menguji validitas dari alat bukti ini. Karena hakim itu ahli tafsir, Mr. Z, ahli hukum. Dia bukan ahli objektif. Iya. Dia nggak punya pisau analisa untuk kemudian menilai ini. Dia hanya tunduk pada aturan main. Lalu kalau misalkan dia diperhadapkan dengan alat bukti yang bersifat tadi, obtained tadi, alat bukti yang tercemar nih. Alat bukti yang tidak diperoleh itu artinya otentitasnya itu dipersoalkan gitu loh. Bagaimana dia bisa mencapai keyakinannya? Sementara kan JPU berdasarkan alat bukti itu dijadikan indikator untuk kemudian mempresentasikan dakwaannya kan? Yang tujuannya itu apa? Meyakinkan hakim. Tapi kalau alat bukti seperti ini rawan, ini masalah. Makanya kalau kita merujuk pada pasal apa namanya 235 itu, Mr. G. 235 ya, 235A, 235 ayat 2 itu memang otentitas itu menjadi penting karena di sana tadi tuh ada dua syarat. Pertama otentitas, yang kedua cara peroleh. Saya kira kalau cara memperoleh mungkin mereka udah ada berita acara Sita. Tapi ya kemarin seperti ditanyakan oleh majelis, hakim mempertanyakan ini sudah dilakukan digital forensik. Katanya belum. Mereka memperolehnya cuma dengan dalam keadaan seperti itu. Harusnya kan nggak boleh sampai P21. Jaksa peneliti kan sudah harus mengkoreksi itu sejak awal, harus ditolak itu sebagai alat bukti, karena tanggung jawabnya itu ada pada JPU, ya kan? Iya. Mr. Z, nanti Bang Mr. Tony RM itu bilang dari saya itu salamnya, pakai itu Prof untuk jadi ahli, biar kocar kacir itu jaksanya itu. Udah. Di sini kayak ini kita sharing. Iya. Udah sering ketemu, tapi kita sudah sering ketemu di sini. Ya suruh pakai. Prof, Abang nggak ngomong sih. Kalau ada saya naikkan saya bang, langsung ngomongin. Abang sih nggak enak-enakan sama orang. Kalau aku ngomong, Bang Tony, kau pakai itu, pasti gue gituin bang. Oke, kita bukan ke situ arahnya. Iya. Karena ilmunya. Artinya ini kita diskusi ringan ini bang, diskusi ringan. Jadi kira-kira begitu. Artinya sebenarnya kita lebih koreksi kita itu pada prosesnya. Karena memang standar due process of law itu kelihatannya memang artinya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya kan. Karena apa? Paradigma KUHP ini kan dia berbanding terbalik dengan paradigma KUHP sebelumnya. Kalau ini tuh sebenarnya dia untuk lebih memastikan adanya hak asasi manusia. Kaitannya dengan apa? Hak terdakwa, tersangka, dan terpidana. Cuman itu nggak dilakukan. Jadi saya sih berpikirnya ini menjadi masalah. Hakim ini sebenarnya pusing 7 keliling nih, Bang Pau ya. Saya yakin sekali Bang Pau juga pikir gitu, pusing 7 keliling. Mungkin hari ini yang kita koreksi itu ya itu JPU kan, karena prinsip dominus litis itu ada sama mereka. Tapi besok itu ketika sudah sampai
sampai pada putusan, hakimlah yang kemudian menjadi objek publik. Putusan dia lah yang kemudian akan dipersoalkan. Oke, Prof. Bebannya Ya ada kan? di hakim. Oke, Prof. Bebannya ada Ditahan di dulu. Bebannya di hakim. Ya. Gitu. Oke, kira-kira betul. Terima kasih, Prof. Ditahan dulu, Prof. Bang Pau, ditahan dulu, Bang Pau. Ditahan. Biarkan saya menyampaikan kepada teman-teman semua, termasuk para polisi, jaksa, pengacara, hakim pun demikian. Nih, saya kasih tahu nih. Teman-teman, polisi itu penyidik, itu bertugas, ada undang-undangnya. Oke, jaksa bertugas, ada juga undang-undangnya, undang-undang kejaksaan. Hakim ya bertugas juga, ada yang mengatur tentang kewenangan hakim, ada undang-undangnya. Demikian juga pengacara, ada undang-undang tentang advokat itu. Nah sekarang coba ya, polisi garing penyidik, jaksa garing penuntut umum, hakim garing majelis hakim, advokat garing pengacara. Pedomannya coba pakai ini, KUHAP. Coba gunakan KUHAP. Ini sama semua itu, empat institusi itu menggunakan KUHAP yang sama. Kenapa sampai jalannya beda-beda? Seandainya saja dari keempatnya itu bekerja menggunakan undang-undang dan berpedoman pada KUHAP, saya yakin masyarakat juga akan hormat. Tetapi kalau begini, masyarakat itu mempertanyakan, meragukan bagaimana integritas daripada teman-teman itu. Itu fakta. Ngono loh. Selanjutnya kita ke Bang Ari Porong. Aku paling seneng abang kalau ngomong ngono loh gitu ya. Ketawa saya. Assalamualaikum Mr. Ji, selamat malam Prof. Emran, Bang Pau, Abah, kakak-kakak yang cantik ini. Malam hari ini ada 4 orang nih ya Mr. Ji ya. 3. Oh 3 ya? Oh 3 serangkai ini ya. Abang ngomong sama wanita-wanita, kakak-kakak, bilang aja bang, takut sama istrimu gitu loh bang. Padahal memang adeknya, nengnya lah. Lanjut bang. Ya Bang Pau. Ya yang diobrolin dari tadi, saya dengerin ini sih Mr. Ji ya. Ini saya udah banyak bicara juga lah kemarin. Itulah. Kurang. Itu masih kurang. Belum seberapa. Mr. Ji ini punya narasi yang hampir sama dengan saya, tapi Mr. Ji selalu mendorong-dorong saya ini ya kan. Aduh. Ya gitu Mr. Ji, Prof, Bang Pau, ya faktanya di Indonesia seperti inilah. Sebetulnya banyak kasus-kasus seperti ini yang tidak ketahuan ya. Yang tidak ketahuan, yang banyak rekayasanya seperti ini, yang mungkin udah banyak yang terjadi juga gitu kan. Makanya kenapa ini salah satunya yang ini kan. Makanya sebetulnya yang di prank itu sebetulnya pihak kepolisian kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan sekarang kan buktinya sudah jauh dari semuanya kan, dari BAP semuanya. Tadi sore saya nggak dengar sih Mr. Ji itu ada di salah satu room ya. Ada yang naik, dia bilang itu kalau nggak salah ada Bang Mile juga itu tadi sore itu saya tappingan di bawah, saya diundang ke atas, saya nggak mau debat kusir Mr. Ji karena Betul. iya saya paling nggak mau itu debat kusir. Kita ini lagi mencari kebenaran gitu loh, kita mau ungkap gitu loh, jangan sampai itu tadi kejadian lagi Sengon dan Karta. Banyak gitu loh, di dalam sana itu banyak sekali gitu loh yang sudah apa ya, terkena hukum-hukum pengadilan yang sesat ya gitu. Dengan ketidakberdayaan Mr. Z. Makanya ini harus kita awasi terus gitu loh. Kenapa? Jangan sampai terulang lagi, sudah banyak gitu loh di dalam sana orang-orang nggak bersalah yang hanya bisa pasrah dengan hukum di Indonesia yang seperti ini gitu loh.
Seharusnya kalau menurut saya Mister J, dari pihak kepolisian atau dari pihak jaksa sekalipun ya, udahlah. Makanya saya tambah yakin lagi tuh apa yang dipasang sama Kak Jelita. Apa memang di Indonesia ini sudah kekurangan pengacara sampai diborong semua Mister J? Saya takut, saya takut, saya takut selipnya aja Mister J. Takut kebanyakan yang dibela nanti selip gitu loh. Ya itu tadi mungkin ini jalannya Tuhan ya kalau menurut saya. Saya yakin gitu loh. Makanya Pak Tony nggak mungkin dia mau membongkar semua. Makanya kemarin naik di sini juga saya taping di bawah. Jangan, jangan. Karena itu tadi saya semakin yakin dengan perkataannya Prio dan Ririn yang mereka ucapkan, yang mereka tulis itu ya kan. Saya semakin yakin dengan kejadiannya Pak Ruslandi memegang semua orang-orang. Di satu sisi ada salah satu pengacara yang sibuk mencari fakta, mencari kebenaran. Nah, yang satunya lagi sibuk klarifikasi Mister Z. Makanya secara nggak langsung dari masalah mobil Pajero kemarin sih baru diomongin kok tiba-tiba klarifikasi. Ya, sebetulnya kalau saya pribadi berpikir mengucapkan terima kasih gitu loh kepada Pak Ruslandi gitu loh. Bahwa dia sendiri yang menunjukkan bahwa mobil itu ada memang gitu loh. Walaupun bukan diakui ya, tapi masih ada keluarga gitu loh. Nah, di sini saya malah makin yakin lagi nih Mister Z ke depannya bakal seperti apa. Itu peluru-peluru baru ini buat menghabisi si Ririn sini menurut saya itu. Itu dulu lah Mister Z, saya dengerin narasi Mister Z dulu. Saya takut keceplosan ini Mister Z. Oke. Bang Pau ini banyak idolanya Bang Pau di bawah ini Bang Pau. Langsung disapa Bang Pau. Kita punya istri. Sebelahku nanti marah. Gak Cuma apa-apa, kalau gak saya apa-apa. Bang Ari, saya tidak bisa seperti Bang Ari. Bang Ari bilang kakak, itu takut sama istrinya. Kalau saya bilang neng, jelas di bawahku tuh ya tuh. Salam buat ibu ya, salam buat ibu. Salam balik abang. Ya, Ya, Allah. ya ini kan netizen-netizen yang harus. Saya coba tambahin sedikit tadi Bang Ari. Bang Ari, di samping kita ini di Komal ya, masyarakat ini mencari kebenaran. Satu hal, kita ini mengawal hukum. Agar apa? Agar Indonesia itu lebih bagus lagi hukumnya. Dan seharusnya memang begitu. Apalagi menyangkut hukuman mati seperti ini. Tidak ada lagi. Dan tidak ada alasan lainnya kecuali hanya satu. Benar-benarlah lakukan ini. Baik penyidik dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, atau hakim dalam pengadilan. Kalau kita bicara konstruksi hukumnya dari awal, siapa yang harus disalahkan? Tidak ada yang disalahkan. Tapi perlu dikritik soal siapa? Jaksa harus dikritik dari awal. Kenapa? Kenapa bisa P21 ini? Barang ini loh, hukuman tuntutannya atau dakwaannya, pasalnya hukuman mati loh. Sembarangan aja dia P21 terhadap suatu perkara seperti ini. Karena gini loh, jaksa itu filter yang memungkinkan seseorang ya diseret ke pengadilan. Dia punya kewenangan untuk P19 mengembalikan berkas, contoh barangkali. Ini SCA-nya kurang valid. Kan minta aja dulu supaya tidak ada suatu perdebatan seperti ini. Ya, direct evidence tidak ada, artinya apa? Tidak ada saksi yang melakukan yang melihat proses ini. Ini kita bersumber pada suatu pernyataan-pernyataan yang berdiri sendiri dari terdakwa itu. Dan celakanya terdakwa itu berubah-ubah. Maka hakim bijakannya kemana? Kepada SCI itu. Alat bukti. Nah, sementara alat bukti juga masih dipertanyakan. Lemah sekali. Lemah maksudnya ini apa ya? Secara prosedur. Dan itu kan tetap harus dikritik sebagai seorang advokat. Kritiknya bagaimana? Melakukan bantahan terhadap dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa itu sudah kacau balau, Pak. Saya sepakat dengan Prof tadi. Ya. Bagaimana dakwaan yang pertama lalu kacau balau ke dakwaan yang ketiga. Walaupun konstruksi hukum yang intinya tidak hilang ya, tapi setidaknya cermat ya, urut dan sebagainya yang diamanahkan dalam undang-undang untuk dakwaan itu sudah selesai. Udah apa namanya? Udah lemah. Kalau saya Bang Mr. J, perkara ini
Dari pagi sampai malam tidak aku hentikan, Bang. Nggak mau saya, Bang. Hak saya untuk melakukan suatu pembelaan. Hak saya, Pak, terhadap klien saya. Nggak ada urusan waktu apa kita sambung lagi. Begitu, Bang, kalau saya, Pak, kalau membela orang. Ini hukuman mati, Pak. Hukuman mati Iya, betul. ya, Sepakat saya. menghilangkan semua hak warga negaraan. Mati, Bos. Ririn mau Prio mau Ririn, ketika hukuman itu ingkrah, maka dia tidak punya lagi kesempatan untuk melihat anaknya, istrinya, tetangganya, keluarganya. Jadi jangan sembarangan, betul-betul meyakinkan ini bahwa itu adalah pelakunya karena hukuman mati, bukan hukuman ecek-ecek ini, Pak. Hukuman mati. Maka Bang wajar Pau, kalau publik itu memperdebatkan ini. Bang Abang Pau, Ari, izin nih Bang yang Pau. penting abang itu jangan bicara kakak-kakak lagi sama neng Sela, jangan. Ya kan Neng sama gitu. aja. Bang Pau juga manggilan Neng ya kan? Aku takut sama itu supaya Jadi gini, itu jadi gini kakaknya Bang katanya Pau. tidak dicurigai, tidak dicemburui. Jadi gini Bang Itu Pau abang. ya. Ah, Makanya yang saya bilang sebetulnya kenapa yang saya bilang kenapa dari pihak kepolisian itu yang di prank gitu ya. Karena menurut mereka nggak salah sih, mereka sudah sesuai dengan ECI, tapi kurang lengkap, kurang kurang apa ya, kurang kurang sempurna gitu loh. Karena mereka berpikiran, nah, mereka ini pasti bakal diam-diam aja gitu loh. Cuman kan ini kan di luar dari prediksi, Bang Pau. Makanya saya bilang ada beberapa kasus seperti ini yang pernah saya lihat dan saya pernah duduk bareng juga gitu loh. Kenapa? Karena ini udah menyangkut hukuman mati gitu loh. Kenapa mereka yang saya bilang itu benar yang mereka tulis itu di dalam penjara itu mereka ngobrol Prio sama Ririn itu. Kata Ririn pasti bilang gini, yo kayak mana ini? Gue ini nggak tahu apa-apa, kok bisa lu bawa-bawa kayak gini? Ya udah, tulis aja coba lu ceritain yang sebenarnya kayak mana makanya ditulis tuh Bang Pau. Kenapa saya yakin dengan eh, perkataan yang mereka tulis itu tadi? Itulah kejadian yang sebenarnya. Saya udah sering bilang, itulah kejadian yang sebenarnya. Walaupun ditarik lagi dengan Prio perkataan itu, nah makanya saya mau mengingatkan, uang segitu nggak bakal cukup buat keluarga Prio nih mungkin ya. Uang segitu nggak bakal cukup. Apabila misalkan Prio dihukum seumur hidup nggak bakal cukup uang itu yang sudah dijanjikan ya kan. Bisa jadi itu udah cair gitu loh. Makanya berubah sekarang. Sebetulnya gampang kalau ada di posisi Prio. Kenapa ini semua ditimpahkan ke Ririn? Prio melihat langsung. Yang saya sedih, yang saya bikin sedih itu, yang bikin saya miris, justru Prio juga ada kasihannya sih. Prio hanya dijadikan apa ya, kambing hitam lagi nih ya, buat menjaga nama baik institusi nih, Bang Pau. Itu. Jadi tugasnya sekarang makanya saya bilang, Prio ini bakalan kalau bahasanya di dalam itu Bang Pau, kena pasal pasal jengkel Bang Pau. Ada pasal jengkel tuh Bang Pau. Nah, makanya hati-hati nih. Iya, ada pasal. ada bang, pasal jengkel tapi di akhirat bang. Enggak, ada itu bahasa kita-kita itu apa Bang Pau? Ada pasal jengkel itu nanti dia gitu loh. Karena dia udah berubah-berubah tuh, udah bikin majelis hakim pusing 7 keliling itu kan dengan keterangan dia seperti ini kan. Dan bahwa kalau misalkan kita ngelihat juga pasti teman-teman netizen-netizen juga nggak semuanya ini dong apa hanya hanya melihat ya kan. Kalau saya berdasarkan pengalaman teman-teman, saya bicara ini gitu loh. Saya pengalaman saya menemukan gitu loh kasus-kasus seperti ini gitu loh. Walaupun saya hanya mewakili netizen ya di sini ya. Salah satu netizen lah saya. Saya bukan buta saya masalah hukum, cuman saya pernah merasakan gitu loh. Jadi jangan sampai kita makanya kalau mau berbuat sesuatu yang melanggar hukum lebih baik kita pikir-pikir dulu lah. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu gitu loh. Kalau bisa jangan sampai kita berurusan dengan hukum. Karena hukum di Indonesia seperti ini gitu loh. Jangankan yang bersalah, yang nggak bersalah juga kan pasti bisa gitu loh. Nah makanya kan saya bilang kemarin banyak gitu. Justru kenapa sih gitu loh? Kenapa mau ditutup-tutupin terus ini? Seharusnya itu udah loh pihak dari kepolisian. Ayo dong. Semangat gitu loh. Bongkar ini semua, ada apa ini? Jangan semakin ditutup-tutupi, semakin ditutup-tutupi gitu. Ada apa? Makanya kalau saya berpikir gini Bang Pau,
kita harus, kalau bahasa Mister Blind itu suka bilang, kita harus apa ya? Kita ini loh, lihat dulu nih profiling ya kan. Siapa sih Amaniani, siapa sih Ririn, siapa sih Prio gitu loh. Nah, di antara mereka ini siapa yang otak-otaknya yang memang kira-kiranya, kalau Prio oke lah yang katanya merbot segala macam itu, yang nggak bersalah, yang baik hati dan segala macam itu yang dibilangnya kan. Karena apa? Karena ini ada yang ditutupi dari awal. Udah dari awal sudah ada yang ditutupi gitu loh. Kalau misalkan memang mereka yang Prof Emran bilang ini sempurna nih barang bukti SCI-nya nih. Sempurna, buka dari awal. Ada apa nih? Oh, dari handphonenya Ririn, Prio, yang ada 3 handphone atau berapa handphone. Dibongkar semua, dibuka semua, ekstraksi semua. Nggak perlu ekstraksi kan? Sudah kelihatan di situ bukti-buktinya ada. Kenapa nggak diotopsi? Sebetulnya itu kalau misalkan memang keterangan cerita Prio dari awal bahwa Amaniani menggendong bayi yang umur 8 bulan itu, seharusnya di situ ada dong sidik jarinya. Oke, Itu. oke, oke. Terima kasih, Hari. Nanti kita sambung lagi, Hari. Ini Sebentar saya coba ini, saya sambung ya. tunggu Sebenarnya dulu, begini tunggu dulu, Abang Bang. Ari. Ada pertanyaan di bawah ini. Ada pertanyaan di bawah. Kita juga harus hargai ini yang nulis-nulis nanti jempolnya. Aku sudah nulis gak dibaca gitu kan. Dari Kanya Asararea. Bisa tidak hakim memutus penyidikan atau penyelidikan ulang? Silakan Bang. Bang Pau. Kasus ini katanya mau disidik ulang atau dilidik ulang. Silakan Bang Pau. Kriminasi maksudnya kan, bisa aja. Semampang ini untuk kepentingan kebenaran, apa yang tidak bisa dilakukan? Bisa aja hakim memerintahkan eksaminasi terhadap perkara ini, atau diulang lagi, konstruksinya diulang lagi, semuanya itu diulang, bisa. Ya tanpa mundur lagi, enggak. Dia lakukan perintah itu karena barangkali hakim belum menemukan keyakinan terhadap ini, ya kan? Boleh, bisa. Untuk kebenaran material barangkali. Nah, tapi jarang dilakukan di Indonesia kawan-kawan. Kenapa? Tak tahulah, nyawa itu kurang dihargai barangkali. Asal putus, asal mati, asal dihukum orang. Padahal prosedur hukum itu tatanannya sudah baik sekali loh. Urutannya udah baik loh. Bagaimana cara gini. Di era modern dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana itu sudah tidak lagi berdasarkan suatu pernyataan. Dia didasarkan pada evidence bukti SCI. Semua seluruh dunia itu. Era modern. Makanya kenapa tidak ujuk-ujuk masuk ke pengadilan. Di Amerika kah, di Eropa kah, semuanya. Dia lakukan observasi yang sangat ketat ya. Betul-betul detail tentang alat bukti itu, termasuk yang disebutkan tadi Abang Ari, tentang ekstraksi lah, tentang CCTV lah, tentang sidik jari, ada DNA. Di situ hakim hanya berpatokan pada itu. Gampang, kalau hakim itu hanya butuh 2 alat bukti katanya Prof tadi. Hanya butuh 2 alat bukti, nggak banyak-banyak Prof itu. Maukah orang itu menyatakan 100 orang menyatakan saksi begini-begini, orang urus katanya hakim. Saya hanya butuh 2 alat bukti yang dikuatkan dengan alat bukti yang kuat, yang tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan itu tidak ada cacat di dalamnya. Tidak terbantahkan, baik secara prosedural dan betul-betul sebagai barang bukti yang kuat. So kalau itu bisa dilakukan di Indonesia, kedepannya hukum kita Bang Mister Z semakin baik. Tapi kita berkaca bagaimana kejadian Vina Cirebon, Abang Z, ya kan? Ya. Lalu kita berkaca lagi di Jawa Barat ada Sengkonkarta ke belakang nih, ya. Ada pola traumatik yang dilakukan oleh penegak hukum di Jawa Barat ini yang terus berulang-ulang. Saya akan sebutkan Sengkonkarta Jawa Barat, Vina Jawa Barat, sekarang Ririn C dan Prio Jawa Barat. Subang. Ya, Subang. Ya, Jawa Barat artinya gini.
Masa ia tidak belajar dari kesalahan itu gitu. Keledai aja 2 kali aja mikir Pak mau masuk ke lubang yang sama. Ini 3 kali nih. Belum lagi kasus-kasus yang tidak kuat. Masa iya bos, ayolah bos. Bravo, bravo, bravo itu polisi Jawa Barat. Ayo monggo, Anda punya alat. Anda dibekali alat oleh negara yang hebat untuk mencari suatu pelaku pembunuhan yang terang, ya, yang berkeadilan nantinya di persidangan, mudah bagi teman-teman sejawat saya yakni kepolisian. Mudah sekali. Alatnya itu sudah canggih Indonesia, Abang Zi. Canggih sekali, Bang. Dan Oke. itu sudah dibeli dari Amerika itu. Oke. Gampang. Kalau yang itu, kalau yang mengenai jujur nggak? kecanggihan itu teman saya ini, Bang Maksi Karepu. Itu Ayo Bang dia Maksi, lanjut Bang. mana nih Bang Maksi nih? Wah, kalau yang ini ya bagaimana itu dengan alat bukti itu, kecanggihan Mabes Polri itu. Silakan Bang Maksi. Selamat malam. Siap, Mr. Ji. Selamat malam, Mr. Ji dan kawan-kawan. Malam Bang Maksi. Bang Abah, Malam, Bang Mosi. Pak Cerita. Prof, selamat malam, Prof. Bang Pau, Basila, kemudian Bang Ari, kemudian Bang, apa nih, Peci, apa? Nah, itu Mbak, Mbak Peci, sorry, coba di Mbak atau bilang. Mbak atau Mas? Tidak, nama Salah. kita Stephanie. Panggil Oh, Steph. Oh, Steph aja, oke. Jadi, Aduh, gimana sih? saya pikir Pak Aceh tadi, makanya tulisannya mata kita udah ini, Mas, Mr. Ji. Mr. Ji. Bang Maksi, aku hanya menghimbau jangan Abang panggil Ning di host ini, ya moderator dengan kakak, jangan Abang. Siap, Bang Pau. Jangan modus maksud saya Bang, panggil Neng Bang. Oh, Neng, siap. Mr. Ji, Oke. sedikit teman-teman izin begini. Aku kan sempat iseng-iseng masuk koma lain lah kemarin, Mr. Ji. Hmm. Kebetulan memang ada Mr. Blind dan ada si Bung Herwanto, teman sejawat juga. Saya mau katakan begini, Mr. Ji, tidak dalam ini ke orang ya. Kita prinsipnya begini, Mr. Ji, pokoknya yang di bawah 368 ini kita harus betul-betul memberikan edukasi yang betul-betul berdasarkan hukum. Bukan berdasarkan asumsi, berdasarkan kira-kira, dan berdasarkan ini goib. Mr. Ji. Serius. Makanya tadi kemarin saya chat di bawah tadi kan, saya katakan di situ kan bahwa ini kita mundur lagi nggak apa-apa. Yang penting untuk meyakinkan yang 369 ini. Keterangan Priok, berarti keterangan satu orang, tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ririn bersalah. Ini bicara KUHAP ya, teman-teman yang 371, Mr. Ji. Kasihan mereka. Iya kan? Jadi kalau ada seorang hukum atau seorang lawyer, apalagi mengatakan itu sudah jujur sejujurnya, sudah meyakini betul, bagaimana ceritanya, Mr. Ji? Sementara hakim saja belum yakini, Mr. Ji. Hakim saja belum, dia yang punya kewenangan. Kita ini di luar pagar kita ini. Kita bukan pengacaranya, di luar pagar. Ya. Iya kan, termasuk yang sudah jadi pengacara pun kemudian dia meyakini bahwa itu jujur 100% si Priok. Dia lupa mereka, kan kita belajar sama-sama hukum acara. Hakim juga ada syarat untuk meyakini, nggak sembarang. Dia nggak mungkin langsung hakim tiba-tiba bim salah bim saya yakin berdasarkan dua alat bukti, nggak bisa juga. Ini hakim setengah mati, Mr. Ji. Dia harus betul-betul mencocokkan semua alat bukti loh. Iya. Mau alat bukti sekarung pun bagi dia nggak peduli hakim. Yang penting kualitasnya kan. Kan ini kita tahu bersama. Ini jangan sampai kemudian ada yang menyesatkan ini. Saya benar, terang-terang aja, Mr. Ji. Gitu loh. Kita bukan berarti mau saling pembenaran, tidak, atau siapa yang paling jago. No. Kita bernarasi berdasarkan hukum. Dasar hukumnya jelas. Hukum acara. Kan begitu, jangankan Priok. Ririn saja ketika dia menyatakan bahwa saya pelakunya. Hakim emangnya langsung telah mentah-mentah, Mr. Ji?
Kita kembali ke hukum acara. Mr. Ji pernah baca itu kan juga di hukum acara. Keterangan terdakwa juga harus dikuatkan dengan alat bukti lain juga. Nggak Betul. semata-mata langsung hakim bilang, oh iya bersalah. Nggak bisa. Apalagi dia masih konsisten. Kan gitu Mr. Ji. Bicara barang bukti Mr. Ji. Selain sebelum tadi alat bukti canggih ya. Yang nggak canggih aja, palu. Palu itu, ada nggak sidik jari lilin di situ di palu itu? Itu pertama Mr. Ji. Kemudian, apakah Ririn menggunakan palu itu, lalu kemudian melakukan penganiayaan atau pembunuhan? Ada nggak, mau dia alat bukti yang manual Mr. Ji, saksi mata, mau dia canggih Mr. Ji, alat bukti elektronik, nggak ada satu orang pun. Tadi Tunggu Bro dulu. bilang, direct Tunggu evidence dulu. nggak ada sama sekali Mr. Ji. Tunggu dulu, Bang Maksi. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Sorry Mr. Ji, Sebentar. agak semangat nih soalnya. Saya break dulu. Saya breaking dulu ini. Teman-teman yang ada di bawah. Masuk teman-teman yang ada di atas. Ini ada yang dari Muhammad nih ngasih informasi ke saya. Informasinya begini. Tapi teman-teman yang menilai ya. Bang Mr. Z, kamu disindir Ruslandi. Itu DVD terbarunya Bang. Terus saya tanya, emang kenapa? Nih, Mr. Z bicara beneran Bang. Katanya Komal ini hanya gerombolan dagelan. Apakah benar kita ini gerombolan dagelan Bang Maksi? Mr. Ji gini, yang penting kami tidak dalam rangka menyesatkan 395 yang di bawah ini yang nonton. Karena kalau sampai Mr. Ji sengaja membohongi penonton ini, maka Mr. Ji sesat, saya sesat juga, dan teman-teman kita ikut. Saya bilang tadi, kita bernarasi berdasarkan hukum. Titik, Mr. Ji. Yang lain ini yang mereka bangun adalah apa, Mr. Ji? Asumsi dan goib. Itu yang saya bilang. Kami dalam rangka tidak ada kepentingan dengan Ririn dan Priyo, nggak ada urusan. Iya kan? Kita tetap prihatin dengan keluarga korban. Tapi yang Coba ditanya dulu teman-teman di bawah, apakah Komal ini tuh gerombolan dagelan? Coba ditanya sama teman-teman di bawah biar tapping. boleh teman-teman, nggak apa-apa, sampaikan aja. Apakah Komal Master Ji, Komal dagelan gitu? Marah lah teman-teman, marah loh teman-teman. Teman-teman juga baca bukunya kok. Master Ji, saya lanjut Master Ji gini. Ya. Kalau Ririn dan Priyo bahkan diduga kuat melakukan tindak pidana pembunuhan, clear jelas karena status mereka terdakwa sampai saat ini. Kalau itu benar, hukumnya bicara, status dia terdakwa, belum terpidana. Saya misalnya begini, kalau mungkin yang netizen oke lah, tapi kalau orang hukum, apalagi pengacara Mr. Ji, terus kemudian bernarasi bahwa oh itu pelaku, Rin sudah pelaku, Rin udah jujur Priyo. Saya yakini, berdasarkan saya, karena saya udah bertapa. Bertapa di mana bro? Benar Mr. Ji. Kita sih tidak ada kepentingan untuk tadi Riri ataupun Bung Tony, nggak ada urusan. Kan saya sering bilang Mr. Ji, kalau Bung Tony kong kali kong dalam arti ada yang ditutupin, ya Bung Tony risiko, iya kan? Kita berharap Bung Tony murni dalam hal menangani perkara ini, artinya dengan cara-cara yang benar, bukan dengan cara-cara tidak benar atau menghalalkan segala cara. Jangan-jangan terbalik, pihak sebelah yang dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan menghalal segala cara. Kan itu Yes. masa Mas Tri? Iya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan gitu loh. Saya iya kan, jangan kita sama-sama lawyer. Bicara praktek sama lah, saya pikir sama kok.
Jadi nggak usah bilang saya paling jago, paling mati Mr. G. Hmm, 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 hmm. Ya, saya nggak pernah lihat mereka di KPK kok. Sorry Mr. G. Dan saya tidak pernah lihat mereka di Kejagung. Iya. Nggak pernah saya lihat. Bang Belum Maksi, pernah. Bang Maksi, Demikian, terima kasih. Lanjut Mr. G. Bang Maksi. Oke, tunggu. Saya mau lihat nih Ari Porong. Ari Porong, tapi jangan marah ya Ari Porong. Masa dibilangin Komal ini dagelan? Hah? Abaikan Bang aja lah. Maksi, beda kelas lah Bang Maksi, beda kelas, jauh sama Bang Maksi ya kan. Saya Bang Ari, kita gemas aja Bang Ari, gemas aja betul. Demikian, terima kasih. Makanya saya bilang tadi siang, tadi sore lah kalau nggak salah itu ya kan. Ya saya juga kan ngintip-ngintip lah. Makanya kalau diundang-undang di atas gitu, kalau di rumah lain bukannya saya nggak mau Mr. G. Saya takut nanti keceplosan ya kan. Nantinya malah debat kusir gitu loh. Saya nggak mau gitu, buang-buang tenaga. Kita di sini teman-teman semuanya 500 orang di sini yang nonton. Di sini ini kita belajar teman-teman. Terus terang, saya juga yang awalnya nggak ngerti hukum, saya hanya pernah bermasalah dengan hukum, makanya saya berbagi pengalaman juga sedikit ya, nggak banyak, sedikit di sini gitu loh. Dan yang saya bilang itu tadi, saya hanya sesuai apa yang sudah saya rasakan gitu, dan saya bertemu gitu loh orang-orang seperti Rin, seperti Prio, dan 2012 juga salah satu keluarga saya juga pernah mengalami korban sama dengan kasus ini gitu loh, dan tersangkanya hanya satu aja gitu kan. Ini banyak, makanya itu yang kita harus dengerin gitu loh. Kadang-kadang tadi sore itu Mr. G ada satu orang naik gitu, kalau nggak salah siapa namanya saya lupa itu. Jadi dia itu kayaknya Mr. G pada saat kejadian, entah dia pulang kondangan atau apa itu ya, dia lewat di depan TKP atau apa gitulah, atau itu ada bahasanya bahwa ada oknum yang bicara, kalau nggak salah ya, yang saya dengar tadi sore, itu mengancam warga kalau jangan ikut campur masalah ini gitu loh. Makanya apa, sekuat itukah gitu loh, yang ditutupin loh, yang mereka tutup-tutupin ini. Makanya saya bilang kalau caranya Bang Ruslandi seperti ini semakin kelihatan gitu loh. Dia udah nggak fokus lagi ke Prio. Makanya saya bilang Prio ini salah satu korban juga lah gitu loh kan. Jadi hanya yang penting target dia sudah tercapai buat menghancurkan yang seharusnya kasus ini sudah terbongkar dari kemarin-kemarin gitu kan, dibuat seperti ini gitu kan. Ternyata Pak Tony dengan lelahnya kesana kemari investigasi, dan sekarang dia sudah menyiapkan ya kan skenario baru lagi Mr. G buat menghancurkan Ririn itu. Jadi teman-teman semua di sini kita sama-sama belajar di room ini ke teman-teman. Kita nggak ada yang di sini orang-orang hebat semua ini, orang-orang seperti Mr. G, Prof. Emran, Bang Maksi, Bang Pau, ini semuanya orang-orang luar biasa. Saya juga termasuk bangga lah, bersyukur gitu loh bisa ada di sini gitu loh bersama abang-abang semuanya yang hebat-hebat ini. Makasih Mr. G. Makasih. Aku nggak kepo ya, tapi kalau dibilang dagelan itu aku lebih senang deh daripada jadi apa namanya pengecut dan menyesatkan. Itu lebih baik saya dagelan aja lah. Mr. G, Ya. satu lagi. Karena begini, Oh ya, silakan Bang Masih. saya mau jawab pertanyaan lagi nih. Kalaulah ada pihak yang meyakini bahwa keterangan Ririn sejujur-jujurnya benar, bagaimana nanti kalau kita belum agenda Ririn belum ya? Belum. Bagaimana jika pada saat agenda keterangan Ririn sebagai terdakwa, Ririn misalkan Ririn mengaku, saya sering bilang ini, saya pelakunya dan juga Prio. Bisa kan, Mr. G? Iya bisa saja kan kita belum ya. Bisa saja. Terus kalau sampai Prio mengatakan itu, bagaimana yang meyakini? Ada bahasa lain bagi dia, ada bahasa lain. Karena begini Mr. G, sekarang begini lagi. Kalaulah mereka meyakini, berarti BAP gugur kan? Ya, Berarti penyidik di prank. ya. Iya kan? Kan di BAP kan Ririn mengaku bersama-sama melakukan pembunuhan. Nah kalau mereka meyakini, bagaimana dengan BAP? Dengan penyidik? Mr. G.
Oke. Berarti kan keterangan Tony, dugaan Bang Tony yang dari keterangan dari para pelaku ini, berarti ada pemaksaan pengakuan kalau gitu. Ada kekerasan, ada penyiksaan. Demikian Mas Haji. Iya. Aku senang nih kalau sentuh-sentuh begitu, senang nih. Saya akan lebih tajam lagi. Oke kawan. Kan Prof. kan mereka meyakini keterangan terakhir diri itu jujur, polos. Bercanda. Oh. Iya kan? Berarti Iya. penyidik Polres Oh. Indramayu kena dia. Iya. Ada pemerasan pengakuan dan kekerasan di sana. Selesai. Gitu Mr. Ji. Lanjut Mr. Ji. Demikian. Ki Guntur Bumi, Mr. Z Roslandi mengatakan dagelan adalah ucapan sendiri dilakukan dagelan ke klien tahun 2024. Oh, berarti dia sendiri, dia bercermin, dia ngajak ketemu sendiri, dia ngomong sendiri, dijadikan VT. Oh, nggak apa-apa. Keren ini teman-teman. Lihat saja besok VT saya akan lebih ganas lagi teman-teman. Mr. Ji, satu lagi masih terlewat lagi. Masih terlewatkan. Oh iya. Kan pengacara Priok yang sekarang menyatakan dengan tegas Priok dan Ririn tidak ada unsur kekerasan dari penyidik. Yang bersangkutan melihat. Itu loh. Itu adalah keterangan. Berarti melihatnya pakai kacamata Ada ditutup keterangan dari pengacara Priok mengatakan tidak ada kekerasan, tidak penyiksaan. Tapi buktinya kalau mereka meyakini keterangan terakhir Priok persidangan dia sebagai saksi, berarti BAP itu ada penyiksaan, ada kekerasan di sana. Iya. Logika Iya. sederhana aja. Jadi nggak Iya. cocok statement itu. Demikian, Mr. Ji. Iya. Belum tahu ya lu siapa gue ya. Gue akan damai-damai saja. Prof Imran dulu, biar adem dulu, Prof. Ini kita memberikan edukasi kok, Prof. Teman-teman juga bilang ini edukasi, kuliah gratis. Tidak pernah itu ada yang menyesatkan. Sekalimat pun tidak pernah ada penyesatan di sini, kawan-kawan. Sama sekali tidak ada. Silakan, Prof. Iya mesti kita ada Abah tuh, Abah. Abah kayaknya 10 menit dari tadi, Abah tuh, aduh 20 menit. Abah dulu. Ayo lanjut, Bisa Abah. aja, Prof. Ya. Abah dulu, Abah. Abah, masa Jadi- dikira komalnya Abah ini komal dagelan gimana sih, Bah? Gak apa-apa, dia mau ngomong apa. Netizen kan lebih cerdas cara memandang, cara menilai ya. Nah, yang berkualitas mana, yang kurang berkualitas mana. Netizen sekarang pada cerdas. Makanya ketika surat kuasa ditandatangani, ya, jangan mau nyebrang ke kendaraan lain. Nah, jadi pegang teguh karena kendaraan dia itu 18/2003. Jadi jangan mau kemana-mana, biar fokus, bela tuh kliennya yang maksimal, ya kan? Ya. Sesuai tidak dengan apa yang dilakukan dari awal oleh penyidik, kemudian sampai ke CPU ya, melakukan dakwaan. Nah, di sini kan para pakar semua. Jadi ya berpesannya itu aja, jangan sampai bergabung jadi satu kendaraan sehingga perkaranya kabur gitu. Karena namanya PH itu kan sudah diperintahkan dan undang-undangnya kan jelas, cukup jelas. Dan ada etikanya juga, ada etik ya di situ. Ya kalau dia mau ngomong apa ya silahkan aja, nanti netizen ya yang memandang itu. Kalau saya di sini, satu, menambah wawasan, kedua menambah ilmu, dan tidak ada menyudutkan siapapun. Ya, kita memandangnya objektif. Dilakukan oleh siapa, di mana ada kelemahannya, di mana ketidaksempurnaannya. Ya anggaplah 5 SKS di sini sama Prof ya, dikasih pandangan-pandangan gitu ya. Iya. Nah, kita PH-nya bukan, saudaranya bukan.
Ya kan kepentingan kita apa? Cuma ya kejanggalan wajib disuarakan dong, jangan didiamkan gitu. Itu aja dulu Pak Bos ya. Biasa Baik. ngopi dulu lah. Oh iya, tenang, tetap ngopi, tetap ketawa gitu. Kalau yang begituan mah sampah begitu bagi saya ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman di bawah juga nih cari satu kalimat pun yang salah diucapkan di Komal ini. Cari satu kalimat, gak usah satu kalimat deh, satu kata deh. Atau mungkin ada yang merasa dirugikan dengan adanya Komal ini. Ada yang dirugikan ya, pasti dia ada yang dirugikan ini. Pasti. Itu Komal Mister Z itu bahaya ini kalau diterus-teruskan ini. Wah, ini Komal Mister Z harus dihabisin ini. Hahaha. Insya Allah tidak akan bisa ya teman-teman ya. Kita bernarasi berdasarkan fakta, data, dan realita. Tentu saja nih pakai logika, pakai logika. Demikian, terima kasih Abah. Saya ke Bang Pau. Bang Pau, kenapa kita dibilang dagelan ini Bang Pau? Bahasa degelana itu adalah bahasa yang sering dipakai kalau di Jawa Timur, abang itu koplo bang, dangdut bang. Sudahlah nggak usah terlalu dipikir itu bang. Oh, besok aku pakai lagu-lagu ah. Ya, ya, ya. Intinya begini bang Mister Z. Memang ada narasi seakan-akan Komalnya Mr. Z ini punya kecenderungan kepada Ririn ya kan, sehingga mereka itu berasumsi ada blok Ririn dan ada blok Prio kan gitu ya. Oke. Padahal kalau kita cermati Abang Z ini hanya ingin bahwa perkara seperti ini atau kasus seperti ini tidak dianggap biasa-biasa aja gitu. Karena menyangkut satu ada 5 korban yang sudah meninggal, hilang nyawanya. Yang kedua, ada 2 orang yang sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa yang potensinya hukumannya mati. Maka yang disampaikan di Komalnya Bang Z ini teman-teman adalah konstruksi hukum yang dibangun sesuai dengan hukum acara. Makanya yang berbicara itu adalah ada beberapa teman pengacara kan gitu ya kan. Mr. Z ini bukan ragu terhadap Ririn dan Prio, tidak ada urusan menurut Bang Mr. Z. Kalau saya lihat ya, nggak ada urusan kawan. Mau dia pelakunya mau tidakkah terserah. Yang penting katanya Mr. Z, 5 korban ini bisa mendapatkan keadilan baik korban dan keluarganya. Untuk itu, karena kita sudah berbicara tentang hukum, maka semua untuk mendapatkan kebenaran dalam mencapai keadilan harus dibangun dengan konstruksi hukum yang benar, cara-cara yang benar. Makanya banyak keraguan-keraguan itu yang kita bangun bersama. Keraguan terkait tentang apa perubahan-perubahan aja dari Prio. Bukan berarti tidak mendukung Prio, karena Bang Z tidak pernah mendukung orang. Tidak pernah mendukung Ririn, tidak pernah mendukung. Kalau meluruskan tentang pengacara Mr. Tony, biasa ya. Karena memang diluruskan benar bahwa Bang Tony itu dalam rangka menjalankan tupoksinya sebagai seorang pengacara. Selayaknya begitu. So, bagi saya dagelannya di mana ya? Nggak ada lah. Ya sajalah bang, nggak usah dipikirkan itu bang. Yang penting menurut saya satu surveinya bang. Komalnya abang itu terbanyak penontonnya. Artinya punya kualitas. So, itu aja kuncinya. Oke. Kalau yang bicara ini pengacara tulen dia, saya senang itu. Tidak ada teman-teman, tidak ada memihak itu. Orang bodoh itu cara menilai, cara pandang kalau memihak. Kita ini kan berbicara pada prosedur, pada aturan, pada pasal. Sekarang saya tanya nih, kalau memang dia paham hukum saya tanya,
apa motifnya, ya kan begitu ya? Apa motifnya kasus pembunuhan ini? Motif dendam karena 750.000, motif minyak goreng, silakan dibaca sendiri. Gitu. Ini saya Stephanie. Coba kamu Yes. ngomong, bilangin begitu Stephanie. Hmm. Saya kan tidak paham apa itu apa namanya dagelan tapi orang cakap komedi. Saya banyak belajar hukum Indonesia dekat Komal ni. Hmm. Saya suka belajar bukan saya Suka mendengarkan, yes mendengarkan suka mendengarkan apa apa yang ni diomongkan Mr. Z. hukum Indonesia yang macam mana ya mau cakap orang yang banyak yang saya tengok orang yang tidak bersalah tu banyak kena tendang dekat penjara yang tidak bersalah disalahkan begitu. Pakai bahasa Malaysia aja, pakai bahasa Malaysia. Kita bolehlah menerka-nerka aja apa ya, biar lancar. Bahasa Malaysia lah saya guna. Iyalah, Iya, iya, apa, iya. pakai bahasa Malaysia yang luas macam tu. Kita boleh paham lah. Cakap aja, Jadi supaya lancar. jadi saya kan sebagai orang luar, saya memerhati. Saya tengok macam kenapa saya suka dekat Komal ni sebab saya ada juga tengok dekat Komal lain, tapi diorang macam mana mau cakap? Macam Gedebrus. macam cuma mau cakap macam menyerang satu ke macam nyerang dekat Tony RM macam gitu. Jadi macam saya rasa macam di sana lebih ikut emosi, lebih kepada emosi, bukan kepada hukum dia macam mana semua. So Aturan. dekat sini saya belajar banyak lah. Ya, Macam ya. itulah. Kamu di negara mana tadi bilangnya? Saya dekat Australia. Oh, di Australia. Oke. Sebentar. Kalau memang ini dagelan Bang Mr. Z, bukan internasional yang masuk Bang. Ya, berarti kualitasnya bagus. Lanjut aja lah Mas, Bang Z, nggak usah anggaplah anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya kan. Ayo kita bicara konstruksi hukum yang kita bangun saat ini supaya teman-teman kita masyarakat Indonesia tercerahkan. So santai aja lah Bang. Gas Bang. Oke. Miss, itu kan kamu di luar negeri nih, Miss. Kenapa bisa tertarik dengan Mr. Z yang ada di sini? Silakan. Yang lain diam dulu ya. Sebab saya banyak belajar dekat hukum dekat sini sebab di sini kan ada lawyer, ada orang luar. Selain lawyer ada saya tidak tahu lah kalau ada polisi ni ke apakah saya tidak tahu. Tapi di sini semua macam netral. Yes. Sharing yang tidak memihak kepada satu pihak. Kita sharing macam yang share kamu share ilmu. Itu yang saya tertarik. Oke. Coba ucapkan yang tadi, yang seperti yang saya minta, yang tadi banget. Wah ini. Oke. Ini teman-temanku, ini bukan berarti ini enggak ya. Ini saya menunjukkan kepada Anda semua, teman-teman semua, berbanggalah bisa masuk dan bergabung di Komal Mr. Z. Karena Komal Mr. Z itu ya, bicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Bahkan teman kita ini dari Australia pun ada di sini. Ini menunjukkan bahwa ini loh netralitasnya Komal Mr. Z berdasarkan fakta, data, dan realita. Ngono loh. Itu maksud saya. Ngononya itu ditekan itu lucu ya. Iya. Ini terima kasih ya untuk Miss
Miss Stephanie. Yep. Lain kali bawa orang Australia sebanyak-banyaknya, saya tampung di sini ya. Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke. Mau bicara sama Prof. Emran nggak? Stephanie. Nanti nggak Enough. paham, nanti nggak paham dia, nanti nggak paham dia. Ya boleh, oke. Oke, silakan Prof. Siap, Prof. siap. Sudah